Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 7 SMP Islam Al-Istiqomah. Baik, pada pertemuan kali ini kita sudah masuk materi yang kedua, yaitu penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Tujuan pembelajaran kita baca dulu. Mensyukuri perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Menghargai perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Menganalisis perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Melihat komitmen kebangsaan para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila. Melaksanakan tanggung jawab atas keputusan bersama dengan semangat konsensus tokoh nasional dalam perumusan Pancasila. Baik, kita akan langsung masuk materi. Kita akan bahas ya. Penetapan Pancasila diawali dari kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Membuka kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan atas dasar prakarsa sendiri. Pada tanggal 8 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan KRT Rajiman Wedioningrat berangkat menemui Jenderal Besar Terauchi, Saiko Shikikan di Saigon. Dalam pertemuan tersebut, Insinyur Soekarno diangkat sebagai Ketua PPKI dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. PPKI yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Setelah kembali ke tanah air pada tanggal 14 Agustus 1945, Insinyur Soekarno mengumumkan bahwa Indonesia akan merdeka secepat mungkin dan bukan merupakan pemberian dari Jepang, melainkan hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Sebagai buktinya, semua anggota PPKI berasal dari bangsa Indonesia yang berjumlah 27 orang. Ya tentunya ditambah 6 orang asli Indonesia ya, yang sebelumnya itu berjumlah 21 orang anggota PPKI. Ini adalah gambar pidato kemerdekaan atau proklamasi kemerdekaan yang disampaikan oleh Bapak Presiden pertama kita, Bapak Insinyur Soekarno. Setelah Jepang menyerah kepada pihak sekutu, tanggal 14 Agustus 1945, kesempatan tersebut digunakan sebaik-baiknya oleh para pejuang untuk segera menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Ya, jadi saat itu Jepang sudah tidak sanggup lagi melawan tentara sekutu. Tentara sekutu itu diantaranya Inggris, ya, Perancis, Amerika. Pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia ke seluruh dunia. Tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melaksanakan sidang dan menghasilkan keputusan sebagai berikut. 1. Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi pada tanggal 18 Agustus ini, Undang-Undang Dasar pun sudah ditetapkan. 2. Memilih Presiden dan Wakil Presiden, yaitu
Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. 3. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Ini lambang Pancasila, ini mestinya harus ada di setiap ruang kelas ya, untuk mengingatkan kita akan jiwa nasionalisme dan patriotisme. Dan kita tidak lupa dengan dasar negara kita yang 5 ini. Salah satu keputusan sidang PPKI adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea keempat, tercantum rumusan sila-sila Pancasila sebagai dasar negara. Semangat pendiri negara. 1. Nilai semangat pendiri negara. Semangat mengandung arti, tekad, dan dorongan hati yang kuat untuk menggapai keinginan atau hasrat tertentu. Agar penghayatan kalian terhadap Pancasila lebih baik, lihatlah ruang kelas kalian. Apakah ada lambang negara burung Garuda, Pancasila, gambar presiden dan wakil presiden? Ya, jika tidak ada, hendaklah segera dipasang untuk menumbuhkan jiwa yang Pancasilais, jiwa yang nasionalis, dan jiwa yang patriotisme. Seseorang yang memiliki rasa kebangsaan Indonesia akan memiliki rasa bangga sebagai warga negara Indonesia. Bukti cinta yang dilandasi semangat kebangsaan diwujudkan dengan pengorbanan jiwa dan raga segenap rakyat untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan dari penjajah. Semangat kebangsaan disebut juga sebagai nasionalisme dan patriotisme. Apa itu nasionalisme dan patriotisme? Ya, kita lihat di sini. Nasionalisme adalah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara, kebangsaan, atau disebut juga nation state. Nasionalisme dalam arti sempit disebut juga dengan nasionalisme negatif atau chauvinisme. Nah, hal ini pernah dipraktikkan oleh Jerman pada masa Hitler tahun 1934 sampai 1945, yang dimana saat itu bangsa Jerman yang dipimpin oleh Hitler menyatakan bahwa Jerman adalah bangsa yang punya derajat tertinggi dari bangsa-bangsa lain. Maka dari itu, pada saat itu Hitler membantai bangsa yang dianggap saingannya, yaitu bangsa Yahudi. Nasionalisme dalam arti luas adalah perasaan cinta yang tinggi atau bangga terhadap tanah air dan tidak memandang rendah bangsa lain. Contohnya, saat mengadakan hubungan dengan negara lain, selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, serta menghormati kedaulatan negara lain. Ya, jadi kita tetap mementingkan bangsa dan negara kita sendiri, namun dalam hal yang waktu yang sama ya, kita tetap juga menghormati kedaulatan negara lain, bahwa negara lain juga bangsa yang merdeka. Patriotisme berasal dari kata patria, yang artinya tanah air. Kata patria kemudian berubah menjadi kata patriot, yang artinya seseorang yang mencintai tanah air. Sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk mempertahankan bangsanya.
Ini disebut juga patriotisme. Jiwa dan semangat bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan sering juga disebut sebagai jiwa dan semangat 45. Pro patria, mencintai tanah air. Primus patrialis, mendahulukan kepentingan tanah air. Jiwa solidaritas dan kesetiakawanan dari semua lapisan masyarakat terhadap perjuangan kemerdekaan. Jiwa toleransi atau tenggang rasa antar agama, antar suku, antar golongan, dan antar bangsa. Jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab. Jiwa kesatria dan kebesaran jiwa yang tidak mengandung balas dendam. Nasionalisme dan patriotisme dibutuhkan bangsa Indonesia untuk menjaga kelangsungan hidup dan kejayaan bangsa serta negara. 2. Komitmen para pendiri negara dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Komitmen adalah sikap dan perilaku yang ditandai oleh rasa memiliki, memberikan perhatian, serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan dan cita-cita dengan sungguh-sungguh. Seseorang yang memiliki komitmen terhadap bangsa adalah orang yang akan melakukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Para pendiri negara dalam perumusan Pancasila memiliki ciri-ciri komitmen pribadi sebagai berikut. A. Mengutamakan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme. Adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Selalu bersemangat dalam berjuang. Mendukung dan berupaya secara aktif dalam mencapai cita-cita bangsa, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. E. Melakukan pengorbanan pribadi dengan cara menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, serta mendukung keputusan yang menguntungkan bangsa dan negara. Ya, jadi secara singkat, komitmen pribadi para pendiri negara ini dalam merumuskan Pancasila itu, mereka melakukan apapun demi bangsa dan negara. Jadi mereka sudah tidak mementingkan dirinya masing-masing lagi. Sebagai siswa dan generasi muda, tentu kalian juga harus memiliki komitmen dalam berbangsa dan bernegara. Komitmen berbangsa dan bernegara bagi generasi muda salah satunya dengan menerima Pancasila sebagai dasar negara yang dibentuk oleh para pendiri. Dasar negara Pancasila merupakan hasil kesepakatan bersama para pendiri bangsa yang dikenal dengan Perjanjian Luhur Bangsa Indonesia. Jadi, Pancasila ini bukan kesepakatan atau bukan ide dari seseorang yang langsung diambil begitu saja, melainkan keluar dari banyak ide ya para perumus Pancasila dan disepakati bersama. Dan ini adalah perjanjian yang paling utama ya, luhur. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara terdapat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara oleh PPKI dianggap sebagai penjelmaan kehendak seluruh rakyat Indonesia yang merdeka.
Artinya aspirasi masyarakat ini sudah ditampung dan ditetapkan pada saat sidang PPKI, di mana PPKI ini sudah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Menerima Pancasila sebagai dasar negara yang dibentuk oleh semangat konsensus para pendiri negara merupakan bagian dari tanggung jawab setiap warga negara Indonesia. Setiap warga negara harus memiliki kesetiaan kepada dasar negara Pancasila dalam bentuk sikap dan perilaku nyata di kehidupan sehari-hari. Menerima tanggung jawab untuk mempertahankan dasar negara Pancasila adalah tanda kesadaran dan rasa cinta kita kepada bangsa dan negara Indonesia. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.